Kan itu tidak bisa melakukan tindakan nyata. Ya, berikan efek jera kepada mereka yang sering melakukan tindakan intoleran. Karena lama-kelamaan, ketika masyarakat sudah geram, akan melakukan perlawanan. Yang minoritas akan melawan mayoritas. Kritik tajam kini mengarah kepada Senator Bali Arya Wedakarna atas sikapnya yang dinilai gagal memberikan keteladanan seorang pejabat publik. Seorang netizen yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak? Polemik yang menyeret Senator Bali Arya Wedakarna terkait responsnya terhadap kasus dugaan ujaran bernuansa sara oleh seorang penjahit masih terus menjadi sorotan. Kali ini, bermunculan tanggapan netizen yang menilai seorang pejabat seharusnya mengedepankan persatuan, bukan memunculkan perdebatan baru. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Budiman dengan akun @komentator_alamdunia menyemprot sang anggota dewan setelah ia justru menyayangkan sikap objektif masyarakat Bali yang menolak membela oknum penjahit rasis. Respon publik yang mampu membedakan benar dan salah tanpa memandang kesukuan seharusnya mendapat apresiasi. Namun, sang pejabat justru memperkeruh suasana dengan melempar narasi provokatif. Netizen yang berbakti tersebut menegaskan bahwa perbuatan oknum penjahit yang melontarkan ujaran sara jelas merupakan bentuk pelanggaran etika yang fatal. Pemimpin seharusnya dapat memberikan edukasi moral serta persatuan, bukan malah memicu perpecahan antar suku demi kepentingan kelompok semata. Sikap sang senator yang menyalahkan warga jujur dinilai sangat berbahaya bagi keharmonisan bangsa. Kritik publik ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat agar lebih bijak dalam menyikapi isu intoleransi. Saya heran dan aneh kepada Bapak sebagai seorang pejabat. Kok bisa mengeluarkan statement seperti ini, Pak? Bapak merasa aneh dan heran kepada masyarakat di Bali. Kenapa masyarakat di Bali tidak kompak, tidak membela ibu-ibu penjahit? Malah sama-sama menyalahkan seperti netizen yang lainnya. Kan aneh, Pak ya? Justru saya selaku orang Jawa Barat sangat bangga, Pak, kepada saudara-saudara saya yang di Bali. Masyarakat Bali ketika tidak mendukung apa yang dilakukan oleh si ibu penjahit. Karena mereka tahu, masyarakat Bali tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena syarat menjadi manusia itu sangat sederhana, Pak. Tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan sekolah yang tinggi. Cukup dengan hanya bisa membedakan mana perbuatan salah, mana perbuatan benar. Itu sudah bisa dianggap sebagai manusia benar. Begitu, bukan manusia jadi-jadian. Dan saya bangga kepada saudara-saudara saya. Nah, Bapak malah sebaliknya. Kok Bapak malah kecewa terhadap masyarakat Bali, orang-orang Bali yang tidak mendukung si ibu penjahit? Bahaya loh, Pak, statement Bapak. Ini bisa mengundang perpecahan. Justru harusnya Bapak sebagai pejabat memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik, Pak. Ya, memberikan edukasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Termasuk kepada si ibu, si penjahit itu yang melakukan perbuatan yang salah, baik secara sadar ataupun tidak sadar, diingatkan oleh Bapak. Selayaknya seorang anak mengingatkan orang tuanya. Berhak, wajar seorang anak mengingatkan orang tuanya ketika orang tuanya melakukan kesalahan. Ya, yang harus dibatasi itu apa? Nada pada saat kita berbicara, kosakata yang kita ucapkan kepada orang tua. Itu saja yang harus kita atur. Tapi yang jelas, cara kita mengingatkan orang tua kita, termasuk si ibu itu, bagaimana caranya si ibu itu paham dan mengerti supaya kedepannya tidak akan melakukan lagi. Begitu, Pak. Bapak masalah, malah kecewa kepada orang yang benar. Kepada masyarakat yang benar Bapak kecewa. Berarti kan Bapak mendukung sesuatu yang tidak baik. Kan aneh. Saya kasih contoh, Pak. Akhir-akhir ini di Indonesia banyak sekali terjadi intoleran antar umat beragama. Banyak di daerah-daerah yang dimana umat Kristiani pada saat beribadah di rumah masing-masing, di rumah sanak saudaranya, diusir oleh warga setempat yang mengaku mayoritas.
Ya, kami selaku umat Islam, selaku mayoritas di Indonesia, jujur Pak, sangat tidak senang dengan kelakuan yang dilakukan oleh saudara-saudara saya yang satu agama, yang melakukan aksi intoleran. Saya sangat tidak suka dan tidak senang. Ya, kami hanya bisa mengatakan, mengecam, mengutuk keras kepada masyarakat yang melakukan itu, yang ngakunya mayoritas, padahal mereka melakukan itu dalam jumlah sedikit, hanya satu RT, hanya satu RW. Sedangkan mayoritas umat Islam tidak suka dengan tindakan yang mereka lakukan. Tetapi yang saya aneh, apa yang tidak disukai oleh masyarakat di seluruh Indonesia yang mayoritas Islam, tidak didukung oleh tokoh-tokoh agama Islam yang memiliki jabatan, yang mempunyai jabatan. Semisal di Kementerian Agama, masa sekelas menteri, sekelas tokoh-tokoh agama hanya bisa mengatakan sama seperti masyarakat pada umumnya, kami mengecam keras, perbuatan itu dilarang oleh negara dan agama. Hanya bisa melakukan itu, tidak bisa melakukan tindakan nyata. Ya, berikan efek jera kepada mereka yang sering melakukan tindakan intoleran. Karena lama-kelamaan, ketika masyarakat sudah geram, akan melakukan perlawanan. Yang minoritas akan melawan mayoritas. Bahkan sesama mayoritas, sesama umat Islam, akan melawan ketidakadilan, akan melawan intoleran, walaupun intoleran itu dilakukan oleh satu agama. Kan tidak pantas, Pak. Ribut, perang, tawuran sesama umat Islam. Ribut, tawuran, perang antar umat beragama di negara ini. Dulu sudah pernah terjadi, Pak. Ya, satu-satunya yang bisa mencegah itu ya para pemimpin, para tokoh-tokoh agama. Bukan hanya sekedar bisa berbicara. Tunjukkan dengan aksi nyata. Kalau perlu pidanakan orang-orang seperti itu. Ini Indonesia, Pak. Kita bisa merdeka, bisa menjadi satu negara Indonesia karena adanya persatuan dan kesatuan. Berbagai suku, berbagai agama, berbagai kelompok, berbagai ras bersatu menjadi satu atas nama Indonesia. Ingin merdeka. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan itu. Nah, sekarang sudah merdeka, sudah tidak ada penjajah dari bangsa asing. Masa sesama saudara harus perang, saling memakan, saling menjatuhkan? Ya, nah inilah kekurangan di Indonesia, Pak. Tidak ditunjukkan oleh para pemimpinnya. Makanya saya berkata, saya membutuhkan pemimpin yang keras dan tegas. Ya, demi kebaikan negara. Terlalu bebas ya seperti ini kejadian. Ya, terlalu dikekang, terlalu otoriter. Dulu pernah terjadi. Jadi saya menginginkan yang fleksibel saja pemimpin itu. Bisa menempatkan mana harus mengeluarkan senjata, mana yang harus mengeluarkan kata-kata. Begitu saja. Ya, jadi tolonglah berikan contoh oleh para pemimpinnya, oleh para pejabatnya. Ya, apalagi pejabat-pejabat yang terkait. Gitu, tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan, kementerian agama. Begitupun dengan kasus ini. Ya, pejabat yang terkait di DPR misalkan komisi berapa, di kementerian masuk kementerian apa, terkait suku, ras, turun tangan, berikan edukasi kepada masyarakat. Jangan seperti bapak-bapak mah aneh. Banyak orang Bali yang tidak mendukung, tidak setuju. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, seorang netizen menyampaikan kritik kepada Senator Bali Arya Widakarna karena dinilai menyayangkan masyarakat Bali yang tidak membela oknum penjahit yang terseret kontroversi. Menurut netizen tersebut, masyarakat Bali justru patut diapresiasi karena mampu membedakan mana tindakan yang benar dan mana yang salah tanpa melihat latar belakang suku. Ia menilai seorang pejabat seharusnya memberi edukasi, menjaga persatuan, serta mengingatkan pihak yang melakukan kesalahan, bukan menimbulkan kesan mendukung tindakan yang dipersoalkan. Netizen juga mengaitkan persoalan ini dengan pentingnya sikap tegas terhadap berbagai bentuk intoleransi agar tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. Ia berharap para pemimpin lebih bijak dalam berbicara dan menunjukkan langkah nyata untuk menjaga kerukunan. Lanjut. Dengan perilaku yang dilakukan oleh salah seorang orang Bali, di mana melakukan tindakan yang salah, tetapi Bapak malah menyalahkan orang yang tidak mendukung itu. Pak, kenapa orang Bali tidak mendukung? Karena yang dilakukan si ibu salah. Titik. Walaupun untuk saya pribadi bisa dibilang
ada kesalahan pada diri kedua-duanya, baik si ibu ataupun customer. Tapi kan tingkat kesalahannya, kadar kesalahannya itu lebih besar di si ibu. Kalau di VT pertama saya mengatakan kesalahan si ibu kadarnya 70%. Kalau sekarang saya bisa mengatakan si ibu kesalahannya, kadar kesalahannya sebesar 98% atau 99% lah. 1%-nya si customer, ya. Kenapa bisa 1%? Yaitu tadi tidak melihat si ibu lagi makan, dimintai pertanggungjawaban. Kenapa tidak ditunggu dulu lah? Kan kemarin-kemarin juga bisa sabar, menunggu dulu. Ini untuk yang terakhir kalinya, coba tunggu dulu, makan tidak akan lama. Nah, baru cecar, baru mintai pertanggungjawaban. Jangan pas ibu sedang makan. Begitu. Tapi selebihnya 99% ya penjahit yang salah karena tidak komitmen, ya, melanggar etika bisnis. Begitu, Pak. Ya, ini bisa dijadikan contoh apa yang dilakukan Bapak ini, pejabat ini bisa dijadikan contoh oleh pejabat-pejabat yang lainnya yang ada di Indonesia. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati, ya. Karena ini berurusan dengan umat, dengan masyarakat banyak, dengan berbagai macam perbedaan. Hati-hati kalau berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum, salam marah, salam dunia. Terima kasih buat saudara-saudara saya di Bali sudah mendukung sesuatu yang benar dan tidak mendukung sesuatu yang salah. Sehat selalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kasus viral yang tukang penjahit itu ya. Aku juga sebetulnya dari kemarin dengerin. Aku kan nggak akan langsung berkomentar ya. Cuma aku sampai ada seseorang ya juga dia aktif di TikTok. Itu beneran loh guys. Sama dia ngatain juga pelat gitu loh. Nah itu yang membuat aku terusik, akhirnya aku ngomong dan komen lah ya. Kalian tadi dengar kan bahwa dia tidak ada maksud untuk jadi rasis atau menghina agama lain atau suku lain. Jadi gini ya, aku kasih pandangan sedikit supaya kita bisa memahami sama-sama walaupun tidak bisa dibenarkan. Di usianya kan sekitar kelahiran tahun 60-70-an ya. Jadi orang-orang di Bali itu mengganti kata pendatang dengan nak Jawa. Tidak peduli kamu dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Papua, dari Maluku. Pokoknya nak Jawa itu adalah cerminan dari pendatang, yaitu orang dari bagian Indonesia lain yang datang ke Bali, mau kerja, mau wisata, mau apapun tuh disebut namanya nak Jawa. Even temanku yang kelihatan Chinese saja pun juga dibilang nak Jawa. Makanya kenapa bisa dipahami walaupun tidak bisa dibenarkan, kenapa dia menganggap bahwa walaupun Mbak Hilda itu adalah orang Lombok ya, dianggap nak Jawa. Ya sebenarnya sih tetap aja rasis ya. Aku sebagai orang Bali di sini jujur aku setuju dengan Ibu Nilu Jelantik ya, ibu kita. Kalau ibu tukang jahit itu bukan ibu kita ya, dan aku pun sebagai orang Bali di sini juga merasa sedikit malu dan sangat menyayangkan kepada ibu tukang jahit ini atas apa kata-kata yang sudah dilontarkan sama dia. Padahal kalau menurutku pribadi itu sebenarnya masalah personal mereka berdua sebenarnya, antara si ibu dan si customer. Dan aku juga sebenarnya paham gitu, mungkin ibu ini kesel atau ibu ini menumpuk pekerjaannya, aku bisa paham juga. Tapi tetap aja kalau udah bawa-bawa suku Bali lagi, Jawa, yang kayak gitu dah yang dilontarkan itu sebenarnya udah salah kalau menurutku. Memaki-maki, mencaci seperti itu tuh salah kalau menurutku ya. Karena itu jatuhnya rasisme kalau menurutku pribadi. Apalagi di video tersebut juga aku tonton ada seperti pengancaman ya kalau menurutku ya. Dan itu udah jelas banget salah. Kalau menurutku pribadi sebagai orang Bali, ibu ini harus ada yang nyadarin sih kalau dirinya dia itu salah. Kalau menurutku pribadi ya, kalau seandainya dia tidak bawa suku, tidak bawa Bali, ya mungkin yang malu itu keluarganya, keluarga si ibu itu yang malu. Tapi karena dia bawa Bali, otomatis aku juga sebagai orang Bali juga sedikit malu juga jadinya gitu loh. Makanya aku sangat mengharapkan mudah-mudahan ibu ini bisa sadar atas kesalahannya dan meminta maaf deh minimal atas apa yang sudah dilontarkan dari mulut-mulutnya dia itu. Ya, aku sangat mengharapkan itu sih, supaya ibu ini bisa meminta maaf kepada si customer dan tidak mengulangi hal-hal seperti ini lagi gitu. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada bagian awal video,
Seorang netizen kembali menilai bahwa kesalahan terbesar berada pada pihak penjahit karena dianggap melanggar etika dalam memberikan pelayanan. Sementara kesalahan pelanggan dinilai jauh lebih kecil. Ia juga mengingatkan agar pejabat publik berhati-hati dalam memberikan pernyataan karena dapat memengaruhi pandangan masyarakat luas. Selanjutnya muncul tanggapan dari netizen lain yang mengaku sebagai orang Bali. Dia menjelaskan bahwa istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di Bali memiliki konteks tertentu. Namun menurutnya penggunaan istilah tersebut dalam situasi yang dipersoalkan tetap tidak dapat dibenarkan apabila menyinggung suku atau kelompok tertentu. Netizen tersebut juga menyampaikan rasa kecewa atas ucapan penjahit dan berharap yang bersangkutan menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada pelanggan, serta tidak mengulangi pernyataan yang dapat memicu kesalahpahaman di kemudian hari. Lanjut. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.